Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bab baru hubungan Islam dan Barat kembali eh, menarik untuk kita bahas malam hari ini, yaitu peristiwa pembunuhan, atau kita fokus pada peristiwa penghinaan terhadap Nabi besar kita Muhammad SAW dengan membuat kartun sebagai bentuk membuat gambar Nabi Muhammad sebagai bentuk kebebasan berekspresi di Prancis. Namun ternyata ini menuai reaksi dan luar biasa bahwa dalam sebuah kelas guru sejarah menampilkan gambar Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa di Prancis itu berlaku kebebasan berpikir. Namun seorang pemuda muslim yang saat itu hadir di sebuah pengajaran, sebuah kelas, itu langsung melakukan aksi pembunuhan terhadap kartunis atau guru yang menampilkan gambar Rasulullah tersebut. Nah, ini kita coba kembali ke tahun 2015 yang lalu, di mana juga terjadi hal yang sama, di mana seorang kartunis menampilkan hasil karya kartunnya itu di sebuah majalah bernama Charlie Hebdo. Kemudian ada reaksi yang luar biasa juga. Seorang kartunis tersebut diserang dan dibunuh. Dan kemudian ini dunia mengatakan bahwa ini adalah aksi terorisme. Jadi untuk yang terakhir ini bukan kejadian yang pertama sebetulnya, tapi kejadian yang berulang kali. Mereka selalu menandaskan itu semua pada prinsip kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, freedom to act, freedom to speech di Prancis. Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa perlu kita dudukan persoalan yang terjadi di Prancis baru-baru ini. Yaitu yang pertama adalah reaksi pemuda muslim yang melakukan pembunuhan terhadap guru sejarah yang menampilkan gambar Nabi Muhammad, dan yang kedua pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Oke, yang pertama, memang ada dua pendapat yang mungkin berbeda di kalangan umat Islam. Yang pertama, pendapat yang mengatakan wajar saja itu sebagai pembunuhan tersebut itu sebagai sanksi terhadap mereka yang coba menghina Nabi yang suci. Yang kedua mengatakan menyayangkan atau bahkan mengatakan sangat keji kalau harus melakukan pembunuhan, karena itu bukan wilayah perang. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan Macron yang sebagai bentuk reaksi terhadap pembunuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa Islam ini adalah ajaran yang sebut saja perlu rehabilitasi, atau mungkin dia ingin mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang penganutnya perlu pelayanan mental demikianlah gitu. Kemudian dia juga bisa membela kebebasan untuk membuat, atau dia mengatakan bahwa menggambar Nabi Muhammad itu adalah bagian dari kebebasan berpikir. Nah, jadi dua hal ini yang perlu kita dudukan. Apakah akhirnya kita perlu untuk protes atau marah terhadap ungkapan Macron? Saya kira ini seumat Islam yang mencintai Rasul pasti akan marah terhadap tindakan dan marah terhadap pembelaan Macron di gambarnya sosok Nabi Rasulullah SAW. Dia sangat tidak berempati terhadap sekitar 1,5 miliar umat Islam dunia. Mohon koreksi kalau salah. Dan itu
menimbulkan reaksi yang luar biasa. Timur Tengah terjadi sabotaj atau boykot atas barang-barang Prancis, dan masih juga di Indonesia, hanya mungkin di Indonesia tidak terlalu besar, kebanyakan memang di Timur Tengah, karena banyak sekali barang-barang produk-produk Prancis yang memang diperjualbelikan di Timur Tengah seperti Kuwait, kemudian Saudi dan sebagainya. Itu efektif me, membuat mereka rugi. Wajar saja karena di masa normal pendapatan cukup besar, tapi ketika ini pukulan berat bagi pemerintahan Prancis. Dan adapun tindakan murid Muslim yang melakukan pembunuhan terhadap guru yang menampilkan gambar Nabi Muhammad itu, ya wajarnya kalau terjadi istilah atau perbedaan, silahkan saja itu dikaji dalam sebuah forum, apakah memang pantas dilakukan terhadap guru tersebut dengan cara dipenggal kepalanya atau dibunuh, atau memang tidak wajar. Yang mengatakan wajar karena memang ada hukumnya, yang mengatakan tidak wajar karena memang itu bukan arena, bukan wilayah perang. Dan yang kedua, meski memang itu adalah hukum yang memang harus dilakukan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu hudud atau hukum syariat seperti qisas saja sebagainya. Itu perlu ada pengadilan, perlu ada amir, perlu ada pemerintah yang mengelola dijatuhkannya hukuman hudud tersebut, had-had tersebut. Jadi itu kembali kepada masing-masing. Yang jelas sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad, mungkin ini bisa jadikan alasan untuk kita bisa meluapkan kemarahan sebagai bentuk kesewenang-wenangan Barat terhadap Islam yang memang hubungannya tidak pernah akur, karena berbeda falsafah, berbeda kultur, berbeda budaya, belum lagi ada kepentingan politik yang menyebut bahwa Islam itu adalah bagian dari bahaya. Selanjutnya setelah Uni Soviet yang sudah bubar dan menjadi negara kecil sekarang. Nah, ini sebagaimana juga disampaikan oleh Samuel Huntington dalam Clash of Civilization, bahwa Islam ini adalah tantangan terberat setelah Uni Soviet. Maka ketika Islam mulai terlihat berkembang di negara-negara Eropa, kemudian melakukan oposisi terhadap Barat, terhadap kapitalisme, ini ancaman yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu selalu saja persoalan-persoalan dibuat, selalu saja konflik-konflik sengaja dibuat. Hampir seluruh Timur Tengah kecuali beberapa negara yang kepentingan kedua aman, jadi Syria, Baghdad, Yaman, hancur lebur. Yang dulu kita katakan sebagai kota yang sangat indah, bahkan Baghdad pernah menjadi ibu kota negara Muslim saat itu. Damaskus menjadi gudangnya ilmu. Syam, Palestina hancur-hancuran. Nah, ini by design tentunya, karena memang Islam betul-betul ditekan agar tidak mengalami pertumbuhan dan menyaingi kapitalisme Barat yang mereka sebelumnya sedang ingin terus membangun peradaban. Itu saja mungkin komentar saya tentang hubungan Islam dan Barat, yang memang solusinya adalah berdialog. Ini menurut seorang ulama, hubungan Islam dan Barat ini adalah permanent confrontation yang tidak bisa didamaikan kecuali dengan dialog dan saling menghargai bahwa memang kita ini ada perbedaan, masing-masing harus bisa membatasi, harus patuh pada batas etika dan batas-batas kemanusiaan masing-masing. Komunitas Islam memiliki falsafah dan ajaran tersendiri, begitu pun juga Barat. Jangan sekali-kali Barat melakukan invasi atau memaksakan ke Indonesia
Islam. Ya inilah yang terjadi. Mesti ada perlawanan. Dan kita juga tidak menafikan bahwa ada di kalangan umat Islam yang mungkin hulu, ekstremis, yang menghalalkan segala cara atas dasar tafsir mereka masing-masing. Saya kira tapi dari sekian banyak persoalan mungkin lebih banyak ini adalah reaksi umat Islam yang entah berlebihan atau proporsional terhadap keangkuhan dan kemunafikan serta standar ganda politik Barat Arab Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.